Selamat sore, Tribuners. Live Update Sore kembali hadir menyapa Anda edisi Rabu 3 Agustus 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firdananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana membantah kabar penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang kini melibatkan BIN, Densus 88 hingga FBI. Menurutnya, polisi tidak melibatkan FBI dalam pengungkapan kasus kematian Ibu Pramatuti dan sang anak Amalia tersebut. Kapolda mengatakan bahwa sampai saat ini penyelidikan masih terus dilakukan. Yang menjelaskan bahwa dalam pengungkapan pidana, khususnya pembunuhan, penyelidikan terkadang bisa memakan waktu singkat atau terkadang lebih lama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Naufal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Firda dan juga rekan-rekan Tribuners, pihak Polda Jawa Barat belakangan ini sempat diterpa isu bahwa terkait penyelidikan kasus kematian ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini dikabarkan sempat melibatkan FBI atau pihak luar dari Polri. Namun kabar tersebut dibantah langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana. Dia mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak melibatkan FBI maupun pihak luar yang lain dalam penyelidikan kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut. Menurut Kapolda, pihak kepolisian masih mampu untuk melakukan penyelidikan atau mengungkap kasus tersebut tanpa melibatkan pihak luar. Terkait perkembangan terkini dari kasus kematian ibu dan anak di Subang ini, Kapolda menyampaikan bahwa sementara ini penyelidikan masih berlangsung dan memang menurutnya penyelidikan ini bisa memakan waktu lebih lama, namun terkadang juga bisa memakan waktu singkat. Dan Kapolda juga menyampaikan dia sementara ini memang sudah ada titik terang terkait kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, namun dia juga meminta doa kepada masyarakat agar kasus tersebut bisa segera terungkap. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana. Berikut liputannya untuk Anda. Ada komen perkembangan? Sedang selidikkan terus ya. Tadi ini saya hari ini dapat hoak nih. Katanya Kapolda menggunakan BIN apa nggak ada. Ya, kita tetap langkah-langkah penyidikan kita laksanakan. Rekan-rekan perlu tahu, mengenai teman-teman sudah tahu. Dalam proses pidana, khususnya pembunuhan, kadang-kadang kasus tuh ada hitungan setengah jam dapat, hitungan hari dapat, gitu ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, polisi harus mengumpulkan barang bukti yang diperlukan dengan berbagai cara supaya bisa mengarah kepada tersangkanya. Itu kan artinya penyelidikan yang itu, ya. Insya Allah minta doanya, Kang, ya. Kita udah tidak titik terang ya, mudah-mudahan dapat ya. Jadi nggak ada hoax ya, nggak ada tuh polisi pakai apa? Pakai FBI. Wah, polisi Indonesia nggak cari ya. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ikhwanul Muslimin mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus untuk Jakarta International Stadium atau JIS. Pasalnya, stadion yang menjadi ikon baru ibu kota itu dinilai punya segudang masalah, mulai dari proses pembangunan hingga pengelolaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Dionisius Arya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dion. Ya, Firda dan Tribuners, jajaran direksi PT Jakarta Propertindo atau Jakpro jadi sasaran emosi Komisi B DPRD DKI Jakarta. Peristiwa ini terjadi dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta yang digelar Selasa kemarin. Dalam rapat tersebut, para anggota Dewan Kebon Sirih menyoroti robohnya pagar pembatas penonton di Tribun Utara Jakarta International Stadium atau JIS saat acara Grand Launching. Sederet masalah JIS pun dikuliti oleh para anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Salah satunya ialah Ikhwanul Muslimin dari Partai Gerindra. Ia pun membeberkan beragam masalah JIS mulai dari proses pembangunan hingga pengelolaannya. Bahkan ia mengaku sama sekali tidak bangga dengan keberadaan stadion yang selama ini disebut-sebut sebagai mahakarya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
politikus PKB Hasbi Allah Ilyas bahkan menyebut JIS tak pantas disebut sebagai stadion bertaraf internasional berstandar FIFA. Menurutnya, JIS hanya sekelas stadion Tarkam yang banyak dijumpai di kampung-kampung. Atas banyaknya permasalahan ini, baik Ikhwanul maupun Hasbi Allah pun mengusulkan agar DPRD DKI Jakarta membentuk pansus JIS. Selain itu, Hasbi Allah juga mendesak agar dilakukan audit terhadap proyek pembangunan JIS yang sudah menelan anggaran hingga 4 triliun rupiah lebih ini. Demikian Firda dan Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan Dion dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari meminta aparat penegak hukum menindak tegas oknum yang mencoba bermain dalam pendistribusian BBM solar bersubsidi. Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, menyatakan hal tersebut dari hasil pertemuan dengan pihak Persatuan Sopir Truk atau Persot Sulawesi Tenggara. Subhan mengatakan ada beberapa kesepakatan dari pertemuan tersebut, salah satunya penindakan terhadap oknum atau pihak yang mencoba bermain dalam pendistribusian solar bersubsidi di SPBU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Laude Ari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ari. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Kemarin pada pukul 15 sore pada Selasa kemarin, Persatuan Supir Truk Sulawesi Tenggara mendatangi kantor DPRD Kota Kendari untuk membicarakan terkait masalah pendistribusian solar subsidi yang selama ini mereka tidak dapatkan di beberapa SPBU yang ada di Kota Kendari. Nah, ini tindak lanjut dari aksi mereka yang dilakukan pada sehari sebelumnya, yang mereka menggelar aksi demonstrasi di SPBU yang ada di Kota Kendari yang menyediakan BBM solar bersubsidi. Para supir truk, Persatuan Supir Truk Sulawesi Tenggara ini melakukan protes karena selama melakukan pengantrian di beberapa SPBU yang ada solar bersubsidi, selalu mereka tidak mendapatkan solar bersubsidi. Mereka kemudian meminta kepada anggota DPR untuk menerima aspirasi mereka untuk menyampaikan, karena mereka menganggap bahwa ada permainan dalam pendistribusian BBM solar bersubsidi ini. Dari pertemuan kemarin, DPRD Kota Kendari mengundang pihak Pertamina, terus dari para Persatuan Supir Truk dan Dinas Perhubungan serta pihak SPBU yang ada di Kota Kendari. Dari pertemuan itu ada beberapa kesepakatan, yang salah satunya DPR, para supir truk meminta agar DPR bisa meminta aparat untuk melakukan tindakan tegas kepada oknum atau pihak pegawai atau aparat yang coba membackingi dalam pendistribusian solar bersubsidi ini. Selain meminta para aparat tidak terlibat yang terlibat dalam pendistribusian solar bersubsidi ini, yang melakukan backingnya kepada oknum tertentu untuk pendistribusian solar, DPR juga menyatakan bersama dengan Persatuan Supir Truk melakukan pertemuan dan menyepakati bahwa nantinya para supir truk atau warga yang jika mendapat ada dari pegawai atau oknum aparat TNI dan Polri yang kedapatan memiliki pendistribusian subsidi solar bersubsidi yang ada di seluruh Kota Kendari, untuk segera melapor ke pihak Pertamina atau ke pihak aparat kepolisian. Dan yang terakhir terkait kesimpulan yang disepakati antara DPR dengan para Persatuan Supir Truk, yaitu jika nantinya para supir truk belum mendapatkan solar bersubsidi karena sering. 안녕하세요. 요즘 야구 보는 맛에 푹 빠져버린 2년차 롯데팬 루나입니다. 저에게는 꿈이 하나 있어요. 바로 부산 사직 야구장을 가보는 건데요. 잠실 야구장 집가는 올해만 벌써 3번째지만 아직 한 번도 사직 야구장에서 홈 경기를 보진 못했거든요. 그런데 상상만 하던 그 일이 실제로 일어났습니다. 초대장 플라이트 월드 엑스포 사직 야구장에서 2030 부산 세계박람회 유치기원 행사가 열립니다. 다양한 현장 이벤트와 응원 퍼포먼스가 열리니 오셔서 재미있게 즐기다 가세요.
정신아. 저는 하나도 부끄럽지 않아요. 저는 자랑스러운 롯데 팬이니까요. 오늘 이러고 비행기도 타고 사직 야구장까지 갈 겁니다. 사직구장 보내준다고 해서 일단 신나게 오긴 했는데 세계박람회 유치기원 행사가 뭐지? 기대감을 가득 안고 부산으로 향하는 동안 오늘 열리는 행사에 대해 알아봤습니다. 박람회는 모든 주제를 다루는 등록박람회와 특정 분야를 대상으로 하는 인정박람회, 크게 두 종류로 나뉩니다. 우리가 흔히 알고 있는 여수와 대전 엑스포는 국제기구가 주관한 공식 등록박람회가 아닌 인정박람회로 등록박람회에 비해 규모가 작고 개최기간이 짧죠. 다가오는 2030 부산 세계박람회는 등록박람회인데요. 경제, 문화올림픽이라고 불릴 정도로 참가 규모와 경제적 파급 효과가 큰 국제행사입니다. 현재 2030 세계박람회 유치를 위해 한국의 부산과 사우디아라비아의 리야드, 이탈리아의 로마가 개최지 최종 결정을 앞두고 3파전 승부를 펼치고 있는데요. 이 2030 부산 세계박람회 유치를 위해서 우리나라에서도 엑스포 유치위원회가 출범했고 롯데그룹도 이에 힘을 보태기 위해 사직야구장에서 유치기원 행사를 진행한다고 합니다. 드디어 도착한 사직야구장. 이른 시간에도 많은 분들이 유니폼을 입고 야구장 분위기를 즐기고 있었는데요. 저 팬사인회 받으려고 지금 유니폼을 엄청 많이 챙겨왔거든요. 동백 유니폼 입어볼 거예요. 제가 일찍부터 와서 기다린 이유는 바로 정훈, 전준우, 이대호 선수의 사인회 때문. 경기 준비하느라 정신 없을 텐데 세계박람회 유치를 위해 팬사인회 자리까지 마련해준 선수들이 너무 고맙더라고요. 너무 좋은 도시인 부산에서 2030 엑스포를 유치했으면 너무 좋겠어서 저 또한 열심히 응원하고 있겠습니다. 오늘 또 어제와 같이 좋은 경기, 멋진 경기 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 사인회가 끝나고 야구장 안으로 들어서자 맛있는 냄새가 코를 찌릅니다. 전국 구장에서 우리 사직구장 맛있어요. 아 진짜요? 내가 개발했지만 너무 맛있어요. 제 선택은 오징어 후라이드와 떡볶이, 그리고 치킨. 너무 맛있겠죠? 가수 비의 시구와 롯데의 간판 선수 이대호 선수의 시타로 시작된 롯데자이언츠 대 하나 이글스 경기. 오늘 선수들은 부산을 상징하는 동백 유니폼을 입고 2030 부산 세계박람회 유치기원 패치를 부착한 뒤 경기에 뛴다고 합니다. 안타 한동희. 롯데하면 응원 문화를 또 빼놓을 수 없겠죠? 부산 시민들에게 더욱 재미있게 응원하는 방법을 물어봤습니다. 응원가 다 따라 부르고 응원가 춤추고 무조건 고함 지르고. 저도 타 지역에 살다가 부산에 이제 와가지고 사직을 올해 이제 오게 됐는데 분위기 자체가 달라요. 분위기가 정말 여기는 찐이에요. 사직만의 기라 그래야 되나요? 네, 그런 게 좀 있는 것 같아요. 네. 부산 시민들에게 배운 응원법 첫 번째, 깃발 힘차게 흔들기. 두 번째, 신나게 소리 지르기. 세 번째, 응원가 따라 부르며 춤추기. 이때 터진 이대호 선수의 2루타. 처음 본 사이지만 사직구장에서는 같은 팀을 응원하는 연대감이 더욱 크게 느껴지더라고요. 우회가 마무리되자 펼쳐지는 그 유명한 사직 노래방. 모두가 한마음 한뜻이 되어 응원가를 불러봅니다. 이런 열띤 응원 덕분이었을까요? 경기는 2대0 롯데의 승리! 첫 사직구장 직관에서 이기니까 너무 기분이 좋더라고요. 오늘 이겨서 기분 너무 좋아요, 진짜로. 다들 되게 좀 열정 넘치시고 또 투지도 있고 화 많다고 하잖아요, 사실 롯데 팬들이. 근데 저는 이 화가 많다는 게 그 열정을 뜻하는 것 같더라고요. 약간 그게 좀 부산의 어떤 그런 정? 그러니까 모르는 사람들끼리도 같이 이렇게 응원하면서 좀 돈독해지고 우리 형제 아이가 약간 이런 느낌으로 그게 진짜 좀 느껴지더라고요. 경기는 끝났지만 2030 부산 세계박람회 유치를 위한 활동은 이제 시작이라는 사실. 롯데그룹은 행사 다음 날 전 계열사가 부산에 모여 하반기 VCM을 개최하고 TFT를 통해 그룹 차원의 더욱 활발한 유치 지원을 이어갈 예정이라고 합니다. 또한 2030 부산 세계박람회가 유치되는 그날까지 세계박람회의 상징인 파란 조명이 사직 야구장을 밝힐 예정이죠. 2030 부산 세계박람회가 꼭 이뤄져가지고 다음번에는 또 더 멋진 행사로 또
mengantre di SPBU tertentu, maka DPR bersama Pertamina akan mencoba berdiskusi kembali untuk membangun beberapa Pertamina, menambah SPBU yang ada di Kota Kendari yang menyediakan solar bersubsidi yang bisa digunakan nantinya untuk para super truk, sehingga tidak mengantre di SPBU yang lain. Begitu rekan saudara yang saya dapat laporkan. Baik, terima kasih rekan Laude Ari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk menegakkan aturan atau memberikan sanksi kepada seluruh SPBU selaku operator yang melakukan pelanggaran yang terjadi di SPBU, termasuk penutupan izin dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ya. Yang ketiga itu apabila ada temuan, laporan bisa oleh masyarakat atau semua pihak bisa melapor kepada pihak Pertamina melalui call center 135 atau ke pihak berwajib untuk dilakukan penegakan hukum kepada semua pelaku yang menyalahgunakan itu. Yang ketiga, komitmen TNI dan Polresta Kendari untuk melakukan penegakan tanpa pandang bulu, ya, termasuk kepada anggota TNI dan kepolisian yang membacking atau melakukan hal serupa. Ya. Yang ketiga, DPR dan Forkopimda termasuk Pertamina akan melakukan rapat koordinasi untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan, dan hasil rapat yang kita lakukan hari ini yang diawali oleh rapat SPBU dan pihak Pertamina. Ya. Jajaran di Telantas Polda Papua Barat kembali melakukan razia kendaraan di ruas Jalan Trikorawosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Razia ini juga menggandeng Satlantas Polres Manokwari, Jasa Raja, dan Samsat Manokwari. Pelaksanaan razia gabungan ini berhasil menjaring sejumlah kendaraan, termasuk sebuah mobil milik Kepala Satpol PP Papua Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Safwan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya sejak pagi kemarin, jajaran di Telantas Polda Papua Barat telah melaksanakan razia kendaraan yang melanggar standar yang telah ditentukan dalam undang-undang. Nah, pada razia kali ini di Telantas Polda Papua Barat juga melibatkan Satlantas Polres Manokwari dan juga beberapa stakeholder terkait, termasuk Samsat dan juga pihak Jasa Raja. Nah, pada pelaksanaan razia yang dilaksanakan dimulai pada Selasa kemarin hingga beberapa waktu yang akan datang, pada razia kemarin beberapa kendaraan telah dilakukan penertiban. Kendaraan-kendaraan itu masih didominasi oleh pelanggaran kasat mata seperti penggunaan helm dan juga nomor kendaraan yang telah mati alias tidak lagi alias menunggak pajak begitu. Nah, naasnya pada pelaksanaan razia kemarin ada salah satu pejabat di Provinsi Papua Barat, yakni Kepala Satpol PP Provinsi Papua Barat sendiri ikut terjaring razia kendaraan yang dilaksanakan oleh Ditlantas dan juga beberapa stakeholder di Kabupaten Manokwari, tepatnya dilaksanakan di Jalan Trikorawosi kemarin. Nah, pada pelaksanaan ini Ditlantas Polda Papua Barat, maksud saya, beliau menyampaikan bahwa tidak ada pandang bulu sekalipun dia seorang pejabat ataupun tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat, khususnya di Manokwari. Dia tetap menegakkan dia harus tetap menegakkan peraturan yang telah disepakati bersama dalam undang-undang. Nah, pada hari ini, pada Selasa kemarin, mereka menangkap merazia
Kepala Satpol PP Provinsi Papua Barat ini sebagai contoh, harusnya sebagai contoh untuk masyarakat, namun malah ikut terjaring razia pada pelaksanaan razia di Jalan Tripurwosi kemarin, begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Safon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kanit Gakum Satlantas Polres Manokwari Ibda Lafid Soming. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, jadi untuk pelaksanaan razia ini kami titik beratkan kepada pelanggar kasat mata, yaitu kalau untuk kendaraan roda 2 seperti helm dan surat-surat kelengkapan kendaraan, TNKB kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Dan kebetulan pada saat tadi kita bekerja sama juga dengan Samsat terkait pemeriksaan pajak kendaraan. Apabila pajak kendaraan tersebut mati, bisa langsung diurus di kantor Samsat, demikian. Iya. Untuk pelaksanaan razia ini rata-rata yang sudah didapatkan terkena mungkin terjaring razia ini itu rata-rata pelanggar apa saja, Pak? Sementara ini ada 2 jenis pelanggaran yang besar, yaitu tidak menggunakan helm standar dan TNKB mati. Oke. Ini rata-rata TNKB mati dan tidak menggunakan helm standar. Nah, ada beberapa kendaraan yang kendaraannya TNKB-nya mati. Salah satunya itu ada beberapa pejabat juga, salah satunya Kepala Satpol. Mungkin kira-kira bagaimana penindakannya? Baik, itu sudah jelas seperti arahan langsung dari Bapak Kapolda melalui Pak Dirlantas Papua Barat, bahwa selama penindakan yang kami lakukan dari Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari, dan hal ini kita bekerja sama juga dengan pemerintah, bahwa aparatur atau pejabat negara wajib mengikuti aturan berlalu lintas di jalan. Termasuk ke Satpol ya? Ya, jadi termasuk ke Satpol PP juga. Menteri Sosial RI turun langsung meninjau rumah layak anak yang dibangun Kementerian Sosial di Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Lombok Timur pada Senin 1 Agustus. Pembangunan ini dilakukan demi melindungi anak setelah melihat banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Ahmad Wawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wawan. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang baru-baru ini Menteri Mensos Tri Risma hari ini berkunjung ke Lombok dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Puncak Hari Anak Nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan tuan rumah pada penyelenggaraan HAN tahun ini. Di mana Menteri Sosial Bu Risma itu juga mengunjungi satu di antara rumah layak anak yang dibangun di Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Hal ini dikarenakan memang Bu Risma melihat berbagai model kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia baru-baru ini, terutama sekali di Kabupaten Lombok Timur, yang membuat Bu Risma berinisiasi untuk membuat satu rumah layak anak, di mana rumah layak anak ini di dalamnya itu harus dipisah, kata Bu Risma, dipisah untuk kamar tidur untuk anak, terutama sekali anak-anak yang beranjak dewasa alias gadis ini, agar dipisah dari rumah-rumah, dari kamar orang tuanya. Nah, di Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sudah dibuat satu rumah layak anak yang di mana diharapkan nanti akan dibangun juga di beberapa daerah yang ada di Indonesia, begitu. Begitu, Frida. Ya, baik. Terima kasih. Rekan jurnalis dari Tribun Lombok atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini. Berikut liputannya untuk Anda. Dari beberapa kasus, kenapa kita membuat rumah layak anak? Jadi beberapa kasus itu ternyata, mohon maaf, ada yang anak diperkosa oleh ayah tirinya, ada diperkosa oleh bahkan ayah kandungnya. Nah, dari pembelajaran itu kemudian saya coba komunikasi dengan anak, ternyata mereka rata-rata tinggal dalam satu kamar.
Nah, tinggal dalam satu kamar, karena itu kemudian kita mencoba sekarang masuk ke yang kondisi ada anak gadis, ada anak itu, kita juga mulai jadi rumah untuk bagaimana memisahkan kamar untuk anak yang remaja dengan anak laki-laki dan juga orang dewasa seperti itu. Jadi ini konsep itu yang kita bangun. Ada berapa banyak ini? Ini kita baru mulai karena apa namanya, kita harus cari kan dan tidak bisa tidak semua rumah jelek itu bisa gitu. Kita hanya masuk di wilayah di mana memang ada anak remaja dan anak perempuan remaja untuk perlindungan mereka. Partai Garuda pada hari ini Rabu 3 Agustus atau hari ketiga pendaftaran datang ke kantor KPU RI untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu serentak 2024. Adapun pendaftaran Partai Garuda ke KPU hari ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana dan Sekretaris Jenderal Yohanna Murtika. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Danang Triatmojo yang akan melaporkan. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih Firda. Berdasarkan jadwal dari KPU, Partai Garuda jadi satu-satunya partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024 hari ini. Sementara Partai Demokrasi Kasih Bangsa atau PDKB yang semula menjadwalkan hadir mendaftar hari ini mengubah jadwal pendaftarannya menjadi tanggal 14 Agustus 2022 pukul 20 WIB atau 8 malam atau beberapa jam sebelum pendaftaran ditutup. Adapun tadi Partai Garuda ke KPU hari ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana yang juga adik dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, didampingi oleh Sekretaris Jenderalnya Yohanna Murtika. Selepas menyerahkan dokumen pendaftaran ke KPU, Ketua Umum Partai Garuda Rida Sabana menyampaikan penggunaan aplikasi sistem informasi partai politik sebagai alat bantu pendaftaran jauh lebih meringankan kerja pihak parpol yang ingin mendaftar. Sebab jika berkaca pada pemilu 2019 kemarin, yang mendaftar diberatkan dengan membawa banyak kontainer berkas dokumen pendaftaran. Sedangkan pemilu 2024 kali ini cukup hanya mengunggahnya secara daring lewat aplikasi Sipol tersebut. Rida mengatakan Partai Garuda telah melengkapi dokumen persyaratan secara komplit atau 100% untuk 34 provinsi dan tingkat kabupaten kota sebesar 77%. Dengan mendaftarnya Partai Garuda hari ini, maka hingga hari ini total sudah 11 partai politik yang mendaftarkan diri sebagai partai peserta pemilu 2024. Dari 11 parpol yang mendaftar, ada 7 parpol yang sudah dinyatakan lengkap dokumen dalam Sipol. Sementara berkas Partai Garuda baru akan disampaikan KPU lengkap tidaknya pada jam 5 sore nanti. Terhadap parpol yang dinyatakan tidak lengkap, KPU meminta untuk segera melengkapi pengunggahan dokumen dalam Sipol. Sedangkan parpol yang sudah dinyatakan lengkap akan berlanjut ke pemeriksaan pada tahap verifikasi administrasi. Nantinya KPU akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi pada tanggal 14 September 2022. Pengumuman akan disampaikan langsung kepada parpol yang bersangkutan. Demikian Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com dan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Berikut liputannya untuk Anda. Bagaimana kita sudah memetakan, kita sudah memapping dengan baik dapil-dapil mana yang bisa kita curi. Bagaimana mappingnya ya tentunya itu saya dapat. Mungkin caleg kejutan? Oh iya dong, pasti kita punya caleg kejutan, ya kan? Pasti. Oh kalau nggak kejutan lagi tanya. Kali aja mau dibocorin sekalian. Pokoknya sangat mengejutkan. Itu aja. Artis dari kalangan artis. Hah? Kita punya semua kalangan. Kita punya semua kalangan, termasuk dari politisi. Kita ditaksir loh sama partai-partai yang sudah duduk di parlemen, gitu, ya kan? Dan ini saya kira sangat mungkin kami, karena paling tidak di Partai Garuda kita benar-benar mendorong kader-kader kita untuk duduk, gitu kan? Kita memfasilitasi betul kali ini secara infrastruktur jauh lebih ini, dan kita kerja bersama, tidak kerja sendiri. Itu yang kami yakin. Itulah yang menarik mungkin dari teman-teman yang ingin bergabung dengan. Silakan juga.
Balai Besar POM Manado menemukan ratusan kosmetik ilegal di Kota Manado dan Kota Bitung. Kosmetik ilegal itu ditemukan ketika BBPOM melakukannya investigasi penertiban pasar dan kosmetik ilegal sepanjang bulan Juli 2022. BBPOM menemukan 647 item produk kosmetik tanpa izin edar atau TIE, jumlahnya yakni 3.824 kemasan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Fernando Lumawa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Baik, terima kasih Firda. Kami laporkan dari Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Manado yang membawa wilayah daratan utama Sulawesi Utara melaksanakan intensifikasi pengawasan kosmetik ilegal sepanjang bulan Juli kemarin, dan hasilnya Tribuners, BBPOM Sulawesi Utara itu mendapati ada 600 lebih sekian produk atau merek kosmetik ilegal. Nah, yang dimaksud dengan kosmetik ilegal ini termasuk kedua kategori, yaitu yang pertama sama sekali tidak memiliki izin edar. Kemudian yang kedua memiliki izin edar tetapi izin edarnya sudah lewat. Nah, dari penjelasan Kepala BBPOM Manado, Haryani menjelaskan bahwa untuk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dipastikan itu bisa dikatakan berbahaya bagi konsumen, karena kosmetik yang belum memiliki izin edar bisa saja mengandung bahan-bahan berbahaya. Kemudian selain tidak memiliki izin edar, ada juga kosmetik yang ditemukan sudah kedaluarsa. Meskipun masih memiliki izin edar, tetapi sudah kedaluarsa. Karena sudah lewat masa edarnya itu, maka dipastikan konsumen dilarang untuk menggunakan produk tersebut karena bisa saja kandungan yang ada di dalam kosmetik-kosmetik itu berbahaya bagi kulit. Kemudian dijelaskan lagi bahwa temuan 600 lebih produk kosmetik ilegal ini berasal dari produk kosmetik lokal maupun impor. Dan itu ditemukan di kurang lebih ada 13 outlet maupun lapak-lapak pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Manado dan Bitung. Kemudian Tribuners, kami informasikan kepada Anda, belasan pedagang pemilik kosmetik-kosmetik ilegal ini tidak dipidanakan oleh BBPOM karena BBPOM mengemukakan pendekatan persuasif, di mana setelah BBPOM melakukan pendataan dan verifikasi jumlah barang, kemudian asal barang, setelah itu akan dilaksanakan pemusnahan barang oleh BBPOM dengan menggandeng dari pemilik-pemilik barang tersebut. Jadi yang akan memusnahkan adalah para pedagang sendiri. Meskipun demikian, jika di kemudian hari para pedagang tersebut kembali ditemukan menjual kosmetik ilegal, maka setelah itu BBPOM akan melakukan tindakan pidana. Demikian Firda, kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Fernando dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala BBPOM Manado, Dr. Anda Haryani. Berikut liputannya untuk Anda. TIE yang ditemukan untuk produk lokal 371 item sejumlah 2.193 kemasan terkecil ya, misalnya kalau pot ya kemasan pot, dalam pot itu kan biasanya dalam kardus lagi ya. Nah tapi kita menyebutnya di kemasan terkecil. Terus nilai ekonominya 50.639.000. Terus ada juga ditemukan produk impor sebanyak 266 item dengan total jumlah kemasannya 1.548 kemasan, nilai ekonominya 51.548.000. Nah ini yang tanpa izin edar yang kita temukan. Terus yang mengandung bahan berbahaya kebetulan belum ada ditemukan. Kalau yang untuk intensifikasi kosmetik dalam 1 bulan tadi itu. Nah untuk yang expired maupun rusak, kan kalau kami kan biasanya menyampaikan untuk konsumen yang cerdas itu harus
Personil Bintara Remaja Angkatan 46 dan 47 yang baru ditugaskan di Polres Oku Selatan melakukan tradisi pembaretan pada Rabu 3 Agustus hari ini. Tradisi pembaretan yang diikuti oleh total 66 orang personil dipusatkan di seputaran objek wisata Danau Ranau di Ikon Danau Ranau. Pembaretan terdiri dari Angkatan 46 berjumlah 41 orang, Angkatan 47 berjumlah 25 orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post. Ada Alan Kesuma yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alan. Baik, terima kasih rekan Firda dapat kami sampaikan. Kalau hari ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tepatnya di wilayah seputaran objek wisata Danau Ranau, dilakukan tradisi pembaretan oleh Polres Oku Selatan terhadap total 66 orang bintara remaja atau personil baja yang melakukan pembaretan. Pembaretan sendiri di Kapolres merupakan upaya sebagai pemantapan dari personil itu sendiri agar nantinya bisa terjun ke lapangan sebagai anggota Polri yang akan bertugas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara untuk proses dari pembaretan itu sendiri, pemirsa Tribun News yang sampaikan bahwa pertama dilakukan berjalan kaki dari titik awal di wilayah Simpang Sender menuju ke Ikon Danau Ranau yang melewati kawasan dari Polsek Banding Agung yang sejauh kisaran belasan kilometer, serta dalam pos pembaretan tersebut yang berlokasi di wilayah seputaran objek wisata Danau Ranau tersebut juga para personil yang mengikuti pembaretan tersebut juga melintasi seperti halnya hutan, jalan raya, sungai, persawahan hingga perairan Danau Ranau. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post, ada Alan. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Aryayuda. Berikut liputannya untuk Anda. Kita melaksanakan kegiatan tradisi pembaretan bagi para personil Bintara Polri ataupun Bintara Remaja Angkatan 46 dan 47 yang memang baru memasuki dunia kedinasan atau tugas kedinasan pada saat pertama kali. Kurang lebih sejumlah 67 orang. Pada hari ini kita laksanakan dari mulai pagi hari, mereka melakukan ekspedisi darat sampai dengan nantinya akan ada upacara penutupan pembaretan. Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kalbar menggelar aksi damai menuntut kebijaksanaan aturan odol dan penertiban SPBU nakal pada Selasa 2 Agustus. Para supir mulai berdatangan ke lokasi aksi sejak Senin malam. Pada 1 Agustus dan puncaknya pada Selasa pagi, seluruh perwakilan supir bus, angkutan umum maupun supir truk, angkutan barang berdatangan dan aksi pun kemudian dimulai. Total lebih dari 500 unit truk dan bis yang datang dari seluruh Kalimantan Barat mewakili daerahnya masing-masing. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Muhammad Firdaus yang akan melaporkannya. Silakan rekan Firdaus. Oke, terima kasih kepada rekan Firda. Organisasi Angkutan Darat Kalimantan Barat menggelar aksi damai di depan Terminal Internasional Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat pada Selasa 2 Agustus 2022. Aksi itu dilakukan dalam rangka menuntut penertiban SPBU nakal dan kebijakan odol yang dirasa memberatkan para supir. Para supir mulai berdatangan di lokasi Terminal Ambawang mulai pada Senin malam 1 Agustus hingga pada pagi Selasa pagi 2 Agustus aksi pun dimulai. Setelah aksi dimulai, para peserta aksi beramai-ramai berbondong-bondong untuk mendatangi Terminal Internasional Ambawang itu untuk menemui Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Barat dan perwakilan Pertamina Kalimantan Barat. Total lebih dari 500 unit truk dan bis yang datang dari seluruh Kalbar mewakili daerah masing-masing sehingga total hampir 1.000 lebih daripada para supir yang berkumpul di lokasi aksi tersebut. Ada 2 hal yang menjadi tuntutan. Yang pertama adalah terkait kebijakan over dimension overloading atau odol yang berujung dengan penilangan para supir yang
jembatan timbang akan para supir. Sebab menurut Perwakulu mengatakan bahwa supir berperan besar dalam mendongkrak ekonomi masyarakat. Dengan adanya aturan odol ini, para supir akan kesulitan dalam melakukan perjalanan. Sedangkan untuk tuntutan terkait sulitnya antrian solar di SPBU, para supir menilai adanya SPBU nakal yang menimbun minyak solar tersebut dan memberi jatah kepada orang-orang tertentu. Sehingga para supir hanya diberikan 40 liter ataupun jatah solar 40 liter. Sedangkan rute dan jarak yang ada di Kalbar yang ditempuh oleh para supir angkutan umum maupun barang ini mencapai lebih dari 300 kilo. Bahkan di kabupaten terjauh mencapai hampir 700 kilo. Dengan jatah 40 liter yang diberikan oleh SPBU itu sangat dirasa tidak masuk akal untuk menempuh perjalanan sejauh tersebut. Oleh karena itu, Kepala Dinas Perhubungan Y. Antonius Rawing menanggapi dan menjelaskan langsung kepada peserta aksi. Ia akan menyampaikan bahwa ia akan menyampaikan aspirasi aksi para peserta aksi ini langsung kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan ia akan menghantar langsung aspirasi tersebut ditemani oleh perwakilan Organda Kalbar. Sementara terkait permasalahan SPBU nakal, ia mengatakan akan menghubungi pemerintah daerah ataupun kabupaten kota di seluruh Kalimantan Barat untuk menertibkan SPBU tersebut. Sedangkan untuk Pertamina Kalimantan Barat akan bertemu dan rapat langsung bersama perwakilan Organda Kalbar pada Kamis nanti untuk melakukan penetapan SPBU mana yang akan yang diperbolehkan untuk mengisi bensin yang dipergunakan untuk mengisi solar untuk para supir angkutan barang dan umum tersebut. Sekian rekan Firda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Firdaus dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Aktor dan juga YouTuber Baim Wong kembali menyambangi kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat atau lokasi Citayam Fashion Week. Sebelumnya nama Baim Wong sempat menjadi sorotan setelah mendaftarkan merek Citayam Fashion Week atas nama perusahaannya PT Tiger Wong Entertainment ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI Kemenkumham. Setelah pendaftaran haki tersebut dicabut akibat menuai pro dan kontra, kini suami dari Paula Verhoeven ini kembali menyambangi tongkrongan Bonge CS pada Selasa 2 Agustus malam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Pebi Adeliana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pebi. Ya, Firda, setelah polemik pendaftaran haki Citayam Fashion Week, Baim Wong kembali menyambangi kawasan Dukuh Atas atau lokasi Citayam Fashion Week di Jakarta Pusat. Datang sendirian suami Paula Verhoeven ini menengok tongkrongan Bonge CS pada tadi malam, tepatnya di hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022. Nah, kedatangan Baim kali ini rupanya menjadi kedatangan pertama setelah kasus viralnya pendaftaran haki Citayam Fashion Week yang disorot oleh banyak orang begitu, Firda, di mana Baim Wong sendiri sempat banjir kritikan beberapa waktu lalu lantaran mendaftarkan Citayam Fashion Week atas nama perusahaannya yaitu PT Tiger Wong Entertainment ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Saat ditemui oleh awak media, Baim Wong mengatakan memang hanya sekedar mampir dan juga menengok kawasan tersebut untuk bertemu dengan anak-anak remaja SCBD atau julukan Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok yang ada di sana. Menurut pantauan kami di lokasi tadi malam, Baim memang sempat bertegur sapa dengan sejumlah remaja yang nongkrong di kawasan tersebut. Baim pun mengatakan khawatir bahwa kejadian yang memang sempat ramai beberapa waktu lalu membuat dirinya dibenci oleh banyak orang, termasuk oleh anak-anak remaja yang berada di lokasi Citayam Fashion Week sendiri. Suami Paula Verhoeven ini mengatakan memang sempat bertemu dengan sejumlah pengunjung di sana dan juga bertanya terkait tanggapan mereka atas kejadian yang terjadi sebelumnya. Ia pun mengatakan bahwa kedatangannya kala itu memang hanya bermaksud untuk melihat kondisi dan juga meminta maaf kepada sekumpulan remaja di lokasi apabila ada yang merasa kecewa dengan tindakannya sebelumnya. Namun menurut pantauan kami juga kedatangan Baim ini rupanya disambut hangat oleh anak-anak remaja dan juga masyarakat yang ada di lokasi Citayam Fashion Week sendiri, begitu Firda.
Ya, baik. Terima kasih rekan Febi Adeliana dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari artis Baim Wong. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi ya belum tahu juga. Saya sebenarnya takut dianggap kalau saya itu ngambil komunitas atau ngambil haknya orang, karena niatannya jauh mana dari situ. Takutnya itu doang sih. Nah, antara jadi atau enggaknya takut itu sih. Setelah keputusan kemarin sudah sempat ketemu sama anak-anak Bongnya CS lagi belum nih kabar? Kita udah berapa kali ya. Ada juga udah dan rame-rame juga. Ini sebenarnya pertama kali saya kesini karena setelah ketemu mereka kita juga nanya juga sama mereka ya, gimana maksudnya kalian pikiran kayak begitu atau enggak. Untungnya kalau saya sudah ngomong sama mereka sebelum hari yang ini viral ya, jadi mereka tidak ada pikiran sama sekali. Tapi kan balik lagi kita belum tahu orang-orang di sini, teman-teman di sini takutnya berpikiran negatif. Saya nggak mau, mendingan saya kesini aja. Tapi Habib jadi trauma nggak sih, niat baik malah jadi disalahartikan gitu atau seperti apa? Trauma enggak, cuman ya pelajarannya banyak. Trauma pelajarannya terlalu banyak. Ternyata ya sejauh itu pikiran orang. Tapi emang salah juga sih kalau dalam haki ada perusahaan sendiri ya, pasti berpikirannya seperti itu. Kalaupun nanti juga jadi, saya mendingan yayasan aja. Jadi nggak non profit ya. Kalau setelah keputusan kemarin dicabut, kayak Baim merespon anak-anak Bongnya dan teman-teman gimana? Wah, dia sedih, dan saya sebenarnya sedih, dan saya ada kok semuanya fotonya juga. Cuman saya nggak pernah post, takutnya itu ya. Saya takut kalau gitu-gitu, maksudnya takut nyari kayak masa saya, ayo belain saya. Nggak mau saya, lebih baik ya kita tahu sendiri aja, nggak semuanya harus dipublikasin karena kadang-kadang media sosial jadi tujuannya beda ya, nyari masa untuk belain. Mendingan kita tahu benar atau enggak diri sendiri aja lah. Ya udah bosan. Terima kasih Kak Baim. Koordinator Regional Maluku Utara Vertical Rescue Indonesia, Dedi Arif, mengatakan proses pencarian ataupun maling lokasi belum dapat dilakukan oleh tim dikarenakan masih menghargai proses adat warga setempat. Ia mengatakan bahwa kejadian pria diterkam buaya tersebut baru pertama kali terjadi di Danau Tolire. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Yunita Kaunar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yunita. Ya, terima kasih Firda di studio. Dapat kami laporkan secara langsung di lokasi kejadian bahwa benar adanya satu anak yang diterkam buaya di Danau Tolire. Danau Tolire tersebut merupakan lokasi destinasi wisata alam yang sering dijadikan sebagai lokasi wisata baik turis mancanegara maupun turis lokal. Namun untuk kejadian ini terjadi kemarin pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terdapat 6 anak berusia kurang lebih dari 15 tahun melakukan mancing di Danau Tolire tersebut. Namun untuk diketahui bahwa danau tersebut tidak diperuntukkan untuk mancing. Namun anak-anak ini merupakan anak-anak kampung setempat di kampung Takome, dan mereka sudah terbiasa dengan danau tersebut, maka mereka memilih untuk memancing di lokasi tersebut. Namun naas dari 6 anak tersebut, 1 diantaranya diterkam buaya, dan sejak pagi tadi di pukul 08.00 tim Basarnas dan juga dari Polres Ternate, Maluku Utara, dan juga tim pencari lain telah melakukan pencarian, namun belum bisa melakukan pencarian di lokasi dari TKP kejadian karena masih menghargai proses. Ada proses adat di sini yang mereka mencari melalui proses-proses adat, dan pihak aparat dan juga Basarnas maupun kepolisian menghargai proses adat yang dilakukan masyarakat setempat. Hingga sore ini proses itu masih dilakukan, namun tim Basarnas sudah dapat melakukan pencarian dengan memetakan titik-titik menggunakan drone. Namun tadi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur sudah terlihat jenazah yang terapung di permukaan danau. Namun kemudian ditarik masuk oleh buaya di danau tersebut. Jadi jasadnya belum juga ditemukan.
pencarian masih dilakukan. Jadi juga terdapat sejumlah masyarakat yang mendatangi lokasi danau tersebut, namun telah dibatasi oleh aparat kepolisian dan juga tim Basarnas dan pemerintah adat setempat untuk melakukan prosesi adat. Jadi meminta warga untuk tidak mendekati danau tersebut untuk mereka melancarkan prosesi adat. Dari tim kepolisian sendiri tetap menghargai proses adat karena di kampung tersebut atau tepatnya di Kelurahan Tekome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, ini masih sangat tinggi, masih sangat menghargai proses-proses adat yang dilakukan di desa tersebut. Maka pemerintah tetap mencari sambil membiarkan proses adat ini berjalan. Namun terlihat sejauh ini kondisi di lapangan, masyarakat belum juga dapat mendekati area dari danau tersebut. Kita hanya dapat melakukan pemantauan dari luar area dari danau tersebut, seperti itu. Kami kembalikan ke studio, Firda. Baik, terima kasih rekan Yunita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan lebih lanjut dari Muhammad Asikin, Ketua dan Tim Basarnas Ternate Maluku Utara, dan juga Dedi Arif, Koordinator Regional Maluku Utara Vertical Rescue Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat yang melakukan ritual tadi, ini proses pencarian seperti apa yang dilakukan oleh tim Basarnas? Baik, untuk proses pencarian hari ini setelah kita mendengarkan pendapat dari masyarakat, hari ini kita akan fokus melakukan pencarian melalui drone, melalui lewat udara. Nah, setelah didapatkan nantinya kita akan melakukan pemetaan area-area mana saja yang akan kita lakukan pencarian. Jadi untuk hari ini kita fokus pencarian kita melalui udara atau melalui drone. Jadi Pak, artinya belum bisa turun ya? Untuk saat ini melihat juga kondisi saat ini hujan, otomatis belum kita turunkan. Bisa diceritakan kronologis kejadiannya? Itu kronologis kejadian bahwa mereka berempat pergi melakukan mancing di sekitaran itu, di sekitaran area TKP, dan tanpa masih terus dilestarikan. Biarkan saja masyarakat dengan ritual-ritual yang harus dilakukan, karena itu juga sangat membantu sebetulnya dalam pencarian seperti ini. Dan secara teknik, Vertical Rescue dan tim siap untuk melakukan metode pencarian sebagaimana basic yang ada di tim Vertical Rescue ini. Di sini kami siap kapan saja sesuai dengan arahan dan petunjuk dari teman-teman top lead-nya dari Basarnas, akan bergerak tentunya seiring dengan ritus dan izin dari pemangku adat dan budaya setempat. Jadi ini masih dilakukan pantauan terlebih dahulu ya, belum melakukan pencarian ini. Barusan kami koordinasi dengan salah satu kawan kami ini, kalau diizinkan maka akan ada drone dulu, mapping drone dulu, kemudian posisi pastinya, karena terus terang ketika resiko pun mungkin sama dengan yang lain tidak menguasai kondisi di bawahnya. Dua bocah di Lampung Selatan dipaksa makan daun karena diduga merusak tanaman sawit milik salah satu warga setempat. Peristiwa dua bocah dipaksa makan daun sawit tersebut terjadi di Desa Karya Mulyasari, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Suyati, bibi dari dua bocah warga Lampung Selatan, mengaku dirinya ingin protes atas perlakuan pemilik kebun, yang menceritakan awal mula peristiwa tersebut terjadi. Awalnya keponakannya yang berinisial A, 8 tahun, dan F, 8 tahun bermain bersama di areal kebun sawit milik warga berinisial Kam, 39 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pelampung. Ada Domi Desmantri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Domi. Baik, rekan Firda, bisa saya sampaikan kejadian memilukan yang terjadi kepada kedua bocah asal Lampung Selatan yang diduga dipaksa memakan daun sawit di Kecamatan Candipuro. Awalnya kedua bocah tersebut sedang bermain di kebun tersebut. Lalu bocah tersebut berinisial A dan F. Lalu keduanya sempat merusak begitu tunas atau daun sawit milik salah satu warga bernama Kamim gitu. Lalu
kejadian tersebut dilihat oleh pemilik kebun si Kamin tadi, lalu pemilik kebun bertanya kepada kedua bocah tersebut alasan mereka merusak tanaman sawit miliknya dan mengapa mereka memakan daun tersebut. Lalu kedua bocah tersebut menjawab, katanya daun itu enak gitu. Lalu pemilik kebun pun menyuruh mereka untuk memakan sisa dari daun sawit yang mereka petik tadi. Lalu kejadian tersebut dilihat atau disaksikan juga oleh kedua orang tua atau wali dari kedua bocah tersebut. Kejadian tersebut terjadi saat Idul Adha ataupun Lebaran Haji beberapa waktu lalu. Namun kedua keluarga korban enggan menceritakan kejadian tersebut ke berbagai pihak karena malu dan juga takut akan trauma terhadap kedua bocah tersebut. Lalu pada tubuh si bocah A sempat mengalami panas, begitu demam, lalu sakit pada tenggorokannya, lalu pihak keluarga bocah sempat melaporkan kejadian tersebut ke pemilik kebun bernama Kamin tadi. Lalu mereka coba bernegosiasi namun tidak menemukan jalan. Lalu cerita tersebut sampailah ke pihak pemerintah desa. Lalu pemerintah desa yaitu kepala desanya Warno sempat mengumpulkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun tidak menemukan titik terang. Lalu pihak kepolisian juga dari Polsek Candipuro juga sempat memanggil kedua belah pihak dan memintai keterangan kepada pemilik kebun si Kamin tadi, keterangan atau kronologi kejadian yang sebenarnya seperti apa. Lalu setelah dipanggil kurang lebih pemeriksaan selama 45 menit, kami telah selesai melakukan pemeriksaan. Lalu setelah pemeriksaan sempat kami tanyai bagaimana ataupun proses yang dihadapi si Kamin tadi. Lalu kasus kekerasan pada anak, walaupun kekerasan tersebut bukan terjadi secara fisik maupun verbal begitu. Nah, lalu juga anggota Komisi 3 DPRD Lampung Selatan, Amelia Nandasari, yang juga wakil Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, yang mendesak bahwa aparat penegak hukum maupun juga pemerintah desa segera menyelesaikan kasus tersebut karena melibatkan anak. Karena walaupun pelaku itu adalah anak, namun di sini titik terangkan bahwa anak itu juga menjadi korban karena mengalami kekerasan begitu. Lalu Amelia juga menyesalkan kejadian tersebut karena beberapa waktu lalu Kabupaten Lampung Selatan mendapat predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Madya dari Provinsi Lampung. Ia sangat menyesalkan karena kejadian tersebut dapat mencoreng apa yang menjadi predikat yang didapat oleh Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten Layak Anak di Provinsi Lampung. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Domi Desmantri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pemilik kebun Kamim Setiawan dan juga Kepala Desa Karya Mulyasari bernama Warno. Berikut liputannya untuk Anda. Ada anak saya ngambilin, jabutin umbut sawit. Umbut sawit itu dicabutin. Nah, ketahuan. Dek. Nah, terus ketahuan lari kan, terus saya ke tempatnya Mas Joko. Nah, tempatnya Mas Joko, terus gimana Mas enaknya? Orang tua si Pandi kan. Terus enaknya tak tanyain, Dek, kenapa dicabut? Terus anaknya jawab. Nah, jawab, enak, Lek. Mananya yang enak? Ini, Lek, dimakan sama dia gitu loh. Oh, kalau enak ya udah dimakan gitu kan. Nah, terus habis itu aku ngobrol sama Mas Joko. Mas, kalau enggak wali si Karnata itu orang tuanya di Jakarta, bukan merantau lah intinya ya. Nah, itu dipanggil. Waktu dipanggil itu emang bener udah makan sawit. Cuman untuk unsur pemaksaan ya nggak ada. Saya
nggak ada niatnya seperti itu gitu. Mungkin itu aja ya yang bisa tak sampaikan, soalnya ini aku belum sholat asar juga. Tadi di dalam ditanyain apa, Mas? Apanya? Di dalam di kantor polisi. Sama kronologi. Sama seperti ini. Ditanyain kronologi masalah terjadinya itu gitu. Pak Warno, Pak Warno kan kepala desa tuh, lihat di sini nih, melihat kejadian ini sebagai aparatur desa, apa kita penjelasannya seperti apa, terus tindak lanjutnya kayak mana? Ya, kita selaku kepala desa sangat menyayangkan dengan kejadian ini. Dan mungkin kita serahkan pada pihak yang berwajib aja untuk maksimal. Kalau dari kronologis kejadian itu kayak mana sih Pak? Dari setahu Pak ada sih? Satuan Narkoba Polres Maluku Tengah menangkap 1 kurir dan 2 pengedar narkoba di Kota Masohi. Ketiganya ditangkap saat mengambil paket di salah satu perusahaan jasa pengiriman barang di Kota Masohi. Ketiga tersangka berinisial AZ 24 tahun, RW 23 tahun, dan RAT 30 tahun. Di mana AZ dan ART merupakan pengedar sementara RA dalam hal ini sebagai kurir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Lukman Mukadar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Lukman. Pada pertengahan Juli 2022 kemarin, Polres Maluku Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika antar provinsi di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dan dalam pengungkapan itu, anggota Satres Narkoba Polres Maluku Tengah berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang diduga sebagai pengedar barang haram tersebut. Dan hal ini disampaikan ke Polres Maluku Tengah AKBP Dax Emmanuel Samson Manuputi dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 2 Agustus kemarin di ruang utama Polres setempat. Di sana Kapolres, maksud kami, 3 orang tersangka tersebut, yakni ZA berusia 24 tahun, RW 23 tahun, dan RAT 30 tahun. Dan Kapolres menjelaskan bahwa ZA dan RW ditangkap pada 15 Juli 2022 oleh anggota Satres Narkoba pada saat kedua tersangka ini berangkat dari Kecamatan Tehuru menuju Kota Masohi untuk mengambil barang paket narkoba jenis ganja di tempat jasa pengiriman barang yang dikirim dari Medan, Sumatera Utara. Gitu. Dan Kapolres juga menjelaskan bahwa tersangka ZA dan RW ini memiliki peran yang berbeda dalam kasus ini, di mana tersangka ZA dalam hal ini sebagai bandar dan RW sendiri dalam hal ini bertindak sebagai kurir gitu. Oke, dan Kapolres melanjutkan penjelasannya bahwa ZA memiliki ganja dengan cara memesan atau membeli lewat jejaring media sosial, yaitu WhatsApp dari seseorang